Nah, kita akan coba bahas dari soal nomor 9, melanjutkan dari materi yang sebelumnya ya. Nah, di nomor 9 ini teksnya untuk 3 soal, 9, 10, dan 11. Dalam suatu gedung teater terdapat 15 baris kursi. Baris pertama ada 4 kursi, baris kedua 7 kursi, baris ketiga 11 kursi, dan selanjutnya. Baris dan mengikuti pola yang sama. Apabila dalam suatu pertunjukan teater hanya terisi penuh 8 baris pertama dari total kapasitas gedung, maka banyaknya kursi yang terisi dalam gedung teater tersebut. Nah, ini dari soalnya juga kalian pasti sudah bisa menebak bahwa ini adalah soal apa? Barisan dan deret kan? Tapi barisan deret geometri atau aritmatika. Nah, itu yang jadi pertanyaannya. Nah, di sini saya kasih rumus-rumusnya aja, rumus-rumus yang bisa membantu kalian. Nah, biar kalian bisa nyoba sendiri. Nah, ada barisan aritmatika ya, barisan dan deret aritmatika. Nah, kalau barisan dan deret aritmatika, ciri khasnya tuh apa? Masih ingat? Ditambah atau dikurang angka yang sama, sehingga mereka punya yang namanya beda gitu kan ya. Jadi nanti kalau ada U1, U2, U3, dan selanjutnya sampai suku ke N gitu ya. Nah, di sini kan suku pertamanya itu disebutnya A ya. Nah, ada bedanya, ditambah B gitu kan ya. Suku ketiga ditambah lagi B, jadi A plus 2B gitu. Nah, berarti dia ditambah dengan angka yang sama, yaitu yang disebut dengan bedanya itu B. Nah, sampai nanti ada suku ke N, berarti suku ke N A ditambah, lihat di sini, 2 jadi 1 koefisien B-nya. 3 jadi 2. Berarti kalau N jadi N-1. Nah, berarti beda itu dicari dengan apa? Dengan suku dikurangi suku sebelumnya atau UN dikurangi UN-1. Nah, sedangkan rumus suku ke N yang barusan yang diperoleh dari pola ini. Jadi rumus suku ke N adalah UN sama dengan A ditambah N-1 kali beda. Nah, ada lagi nih SN. Nah, sedangkan SN itu adalah jumlah N suku pertama. Nah, SN rumusnya adalah N per 2 dikali A tambah UN. Nah, sedangkan SN yang satu lagi ada 2 ya, tapi sama aja peruntukannya mah. Itu 2A tambah N-1 kali B. Ini tuh bedanya tuh jadi si UN yang ini mah diurai. Jadi A tambah N-1 kali B-nya terurai gitu. Tapi ya sama aja sebenarnya mah tergantung kebutuhan dari si soalnya. Nah, sekarang kalian kan udah terlihat nih angkanya sebenarnya bahwa ada barisan kursi. Barisan pertama itu katanya ada 4 kursi. Kedua ada 7 kursi. Terus 11 kursi, 16 kursi, 22 kursi. Nah, di sini kan ada yang pola tuh, pola satu, apa namanya tuh, pola satu, polanya teh bertambah sama, itu yang disebut dengan apa tadi? Barisan aritmatika tadi. Ada yang barisan bertingkat. Nah, lihat sebenarnya kalau untuk soal kayak gini ya, karena ini ditanya baris ke-8. Sebenarnya kalian enakan dicacah kalau menurut saya dibanding kalian misalkan pakai rumus tapi rumusnya lupa. Nah, kalau masih suku ke-8 dicacah dulu aja. Cobain ini kalian jawab dulu pakai cara kalian sendiri dulu sebelum nanti kalau kita dapatnya suku kesekiannya gede gitu ya. Angkanya kan harus pakai rumus, nanti dijelasin. Sekarang cobain dulu kalian menggunakan manual dulu. Silahkan ditulis kolom chat ya jawabannya. C, 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 C. Iya betul dijumlahkan. Karena yang ditanyakan jumlah kursi ini. Maka banyaknya kursi yang terisi dalam gedung tersebut jadi dijumlahkan. Dengan yang terakhirnya gitu ya.
Jadi pakai rumus SN-nya. Nah, kita akan coba bahas kalau seandainya eh, maka banyaknya kursi yang terisi dalam gedung teater tersebut. Ya, betul, ditambahkan. Sekarang, kalau seandainya ini mah kalian tuh ditanyanya itu adalah suku ke-8-nya gitu ya. U8-nya. Nah, kalau ditanya suku ke-nya, kalian bisa pakai rumus ini nih. Bentar. Nah, kalau ditanya suku ke-nya, ini kan polanya tuh bertingkat ya. Bertingkat berapa? Kita lihat di sini. Ini kan tambah berapa? Tambah 3. Yang ini tambah 4. Yang ini tambah 5. Tambah 6 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini tambah 1. Tambah 1. Nah, jadi dia yang ditambah tetapnya itu adalah tingkat keduanya, bukan tingkat pertamanya. Kalau ditanya SN-nya, S8, kamu tinggal tambahin aja hasilnya. Kalau ditanya sukunya, misalkan suku kesekian gitu ya, atau ini suku ke-8 nih. Nah, bisa pakai rumus ini nih. UN sama dengan A tambah N-1 kali B ditambah setengah kali N-1 N-2 kali C. Sebenarnya rumusnya berpola sih. Pertama A-nya sendiri, terus satu per satu sebenarnya ini tuh awal mulanya tuh sebelum dihilangkan mah satu per satu faktorial ini tuh cuman ya satu per satu faktorial kan nggak ngaruh ya tetap satu hasilnya. Nah ini juga satu per dua faktorial sebenarnya cuman dua faktorial kan dua kali satu. Jadi kalau dilanjut ya, kalau misalkan tingkatnya sampai, ini kan memang tingkatnya cuma dua tingkat, makanya cuma sampai B, C, selesai. Dua tingkat tuh sampai satu per dua faktorial. Kalau sampai tiga tingkat gimana? Kamu tinggal tambahin kalau tiga tingkat, berarti jadi tambah satu per tiga faktorial. Dikali N-1, kali N-2, kali N-3, berarti ininya sampai sini. Kali apa? Kali D gitu ya. Nah, ABCD-nya yang mana? ABCD-nya tuh yang ini. Nah, ini A, ini B, ini C gitu. Berarti kalau dimasukin ke rumus, misalkan kita mau nyari suku ke-8. A berarti A-nya itu berapa? 4 tambah satu per satu faktorial kan satu ya. N-1, N-nya berapa? Karena ditanya U8 berarti N-nya 8 ya. 8 kurangi satu kali B-nya 3. Tambah seper berapa? Seper 2 ya. 2 faktorial. Berarti kali N-nya satu. Satu kurangi satu, satu kurangi 2 kali N-nya 8. Kenapa satu? 8 kurangi satu kali 8 kurangi 2 kali satu gitu ya. Berarti 4 ditambah 8 kurangi satu 7 kali 3 satu tambah setengah kali 7 kali 8 kurangi 2 6 ya. 6 bagi 2 dapat 3 3 kali 7 ini kan 25 tuh. 7 kali 3 satu berarti 46. Tadi kalian 46 nggak ke suku ke-8-nya? Sama nggak pas nyacah manual? Nah, berarti sama ya. Ini teh bertambah 6 bertambah 7 29. Saya coba tambah 8.
Oke, kita masuk ke soal selanjutnya ya. Itu kalau ditanyanya suku ke N ya. Oke, nomor 10. Apabila hasil tiket pertunjukan untuk dua baris pertama adalah 100.000 per orang dan setiap dua baris berikutnya berkurang 10.000, harga tiket pada baris ke-10, ini mah eh di logika aja, setiap dua baris berikutnya berkurang 10.000 ya. Silahkan. Ini mah logika aja. Nih, Moses, Hasna, sama Jalpa. Ben kemana nih? Oke, kita cek. Nah, kan dari dua baris pertama, terus kan kelipatan dua baris berikutnya ya. 4, 6, 8, 10. Hati-hati mengurangkannya. Walaupun ada 5 angka, jangan dikurangi 50.000. Karena kan dia hitungannya ininya, pergeserannya nih. Ke sini berkurang 10.000. Dua kali pengurangan, tiga kali pengurangan, 4 kali pengurangan. Jadi cuma dikurangi 40.000 ya. Nah, berarti 100.000 dikurangi 40.000, jangan 50.000. Karena sebenarnya berkurangnya itu ketika pindah barisan, bukan pas dihitung dua baris gitu. Tapi pas pindah barisan dari dua baris pertama ke dua baris berikutnya. Iya, kita lanjut ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Nomor 9 tuh C, Ben. Ditambahin satu-satu. Tadi jawaban teman-temannya cek kan ya? Saya nggak hitung ulang. Tinggal ditambahin itu tuh. Nah, banyak kursi yang tersedia dengan harga tiket termurah. Nah, berarti kalian kalau harga tiket termurah di barisan berapa? Pakai rumus apa? Pakai rumus ini nih, bisa yang barusan. Nah, saya geserin lagi ke kanan nih. UN sama dengan A tambah N-1 kali B tambah seperdua N-1 kali N-2 kali C. Nah, ini tuh kalau dilanjutin kayak gini ya, tapi ini kalau cuma dua barisnya sebenarnya hafalin ini juga bisa. Gampang hafalinnya karena dia berpola N-1. Nggak ada N-nya, N-1, ini N-1 sama N-2 gitu. Nah, ini termurah berarti saat kan harganya 100.000, berkurang berarti termurah tuh berapa tuh sampai sampai ke barisan ke berapa? Hati-hati ya, ini jangan sampai ke barisan ke-15 karena belum tentu 15 baris itu sampai harga termurah karena bisa saja harga termurahnya itu di barisan sebelum barisan ke-15 karena kan kalau kecuali kalau dia lebih gitu ya kursinya. Ini asumsinya berarti masih mengikuti 15 baris kursi ya. Karena bisa jangan sampai berarti menuju 0 rupiah ya. Kalau 0 rupiah kan jadi bukan termurah, berarti dia berhentinya di berapa ribu? Di 10.000 kan? Nah, tapi kalau misalkan melebihi 15 baris, berarti coba dulu barisan ke-15 tuh, yang termurahnya. Jangan nunggu 10.000 harga harga karcisnya. Angkanya ini nih, saya naikin ke atas. 47, saya tulis lagi deh, 4, 7, 11, 16, 22. Banyak kursinya, berarti itu mah yang barisan terakhir. Berarti UN yang barusan saya kasih rumusnya. Yang bisa kaya. Ayo, kenapa nih? Belum pada jawab.
Baru Ben ya yang masuk jawabannya. Kenapa? Biasanya kalian kalau lama nggak ada di PG? Atau bagaimana? Ada dua baris kan ya? Kan eh, dua baris itu kalau misalkan sampai harga termurah, dia dikuranginya kan 9 kali ya. Dikurangi 90.000. Kalau per dua baris itu, kalau sampai dikuranginya 9 kali itu, dia sampai baris ke-20. Sehingga baris ke-15 bisa dinyatakan sebagai baris termurah. Betul nggak? Nah, berarti kita coba nyari baris ke-15. Nah, A-nya berapa tadi tuh? A-nya tuh 2 ya? Tambah N-1 berarti 15 kurangi 1 kali B-nya adalah 3 ya. Ini A-nya 4, B-nya 3, C-nya 1. Seperdua kali 15 kurangi 1 kali 15 kurangi 2 kali 1 ya. Berarti 2 ditambah 14 kali 4 tambah setengah kali 14 kali 15 kurangi 2, 13 ya. Ini coret dapat 7. Berarti 2 ditambah 56 tambah 7 kali 13, 91 ya. Berarti ini 9 tambah 5, 149. Oh, nggak ada di PG ya? Nah, udah salah ngitung nggak ya? Kan ke-15 tuh udah pas 1 kali. Iya, ini pasti termurah. Salah ngitung nggak sih saya? 14 kali 4, 56. 7, 7 kali 13, 7, 7 kali 3, 91. 149. Bener nggak sih? Ada yang salah ngitung nggak? Oh, ini B-nya 3, salah. Ini saya nulis B-nya 4. Harusnya A-nya 4, B-nya 3. Ini nih salah nih. A-nya 4, B-nya 3, C-nya 1. Nah, salah di sana. Nah, A-nya 4, B-nya 3, C-nya mau lihat betul ya. 4, 3, 4 kali 3, 12, berarti 42, tambah 91. Berarti 137. Ada ya? A. Nah, gimana? Kalian mau ada yang ditanyakan dulu nggak terkait soal nomor 11? Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya. Udah, tidak ada yang bertanya? Saya lanjut saja. Oke, nomor selanjutnya. Ini ada Pak Andi mengajak istri dan kedua anaknya menonton pertunjukan. Maka banyaknya susunan yang bisa terjadi agar Pak Andi dan istrinya tidak duduk berdampingan. Nah, kita hitung semestanya dulu aja kemungkinan keseluruhan ya. Masih ingat permutasi. Nah, permutasi n unsur ini tuh. Jadi, untuk soal permutasi n unsur, N unsur rumusnya adalah N faktorial. N unsur tuh gimana sih permutasi N unsur tuh? Permutasi N unsur itu ketika yang dibicarakan dengan yang melakukan sama aja gitu. Misal kayak 5 orang ngantri, ya udah itu 5 faktorial. Kenapa permutasi? Karena kalau antrian kan urutan pertama, urutan paling depan dengan urutan paling belakang ditukar aja, udah beda atau urutan pertama dengan urutan kedua ditukar beda. Itu kan permutasi ya. Kalau kombinasi itu yang ditukar-tukar sama. Misalkan 5 orang berkumpul. Ya udah kalau kumpulan kan tidak ada urutannya. Itu kombinasi. Tapi kalau ada urutannya dia
permutasi kayak ngantri, berfoto kayak gitu atau duduk berjajar, tapi sama semua berarti itu n unsur. Jadi n faktorial beda lagi kalau ceritanya misalkan kayak gini. Ada 8 kursi, diduduki 3 orang. Nah, berapa banyak formasi kursi tersebut diduduki 3 orang, 3 formasi kursi diduduk, berapa banyak formasi kursi dapat diduduki 3 orang tersebut. Maka dia pakai permutasi 83 gitu. Jadi ini mah dari 8 diambil 3. Nah, ingat lagi tadi rumus permutasi NK apa? Rumus permutasi NK mah N faktorial dibagi N min K faktorial. Nah, ini rumus permutasi. Sebenarnya bisa aja yang N unsur juga pakai rumus ini. Jadi nanti permutasi 4-4 kayak gitu. Kalau ini kan ada 4 orang, berapa orang? Iya, 4 orang. Andi, istrinya, dan kedua anaknya, 4 orang. Berarti 4 diambil 4. Sama aja dengan faktorial, hasilnya bakal sama. Jadi untuk semestanya, kemungkinan keseluruhan ya NS, itu adalah 4 faktorial. Berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3, 12. 12 kali 2, 24. Nah, ini kemungkinannya. Sekarang, kalau si Andi dan istrinya yang ditanyakan tidak duduk berdampingan, justru yang kita cari yang berdampingan. Jadi, yang kita cari Andi plus istri berdampingan. Nah, kalau Andi dan istri berdampingan, maka si Andi dan istri itu ini ada anak pertama ya, anak ke-1, A1 dan A2. Nah, Andi dan istrinya ini dihitung 1. Berarti kemungkinannya itu adalah 3 faktorial. Tapi Andi dan istri itu kan bisa tukar tempat ya, bisa AI, bisa IA gitu. Jadi ada 2 kemungkinan, bisa Andi istri atau istri Andi gitu. Berarti kali 2. Berarti ini 3 faktorial kan 3 kali 2 kali 1 ya, kali 2. Berarti hasilnya adalah 12. Berarti peluang Andi dan istri tidak duduk berdampingan itu adalah 24 kurangi semestanya 12. Jadi hasilnya 12. Jawabannya B. Gitu. Saya mau ditanyakan nggak? Enggak, yang 8 mah contoh, Ben. Ya abaikan. Yang dibahas mah ini nih. Yang dibahas mah yang tulisan hitam pembahasan. Ini mah contoh kalau permutasinya bukan N unsur. Oke, next ya. Kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut. Gimana? Aman? Nomor 13. Informasi ini untuk 2 soal. Seorang pedagang beras memiliki 3 jenis beras dengan harga modal tiap jenisnya sebagaimana pada tabel. Pedagang tersebut mencampurkan 30% beras X, 10% beras Y, dan 75% beras Z. Kemudian hasil campuran tersebut dijual dengan harga 12.000. Jika diketahui total keuntungan yang diperoleh adalah 205.000, maka banyak beras Y yang dicampurkan. Oke. Nah, ini masalahnya si Y itu jumlahnya tidak ada ininya ya.
tidak ada kiloannya. Nah, makanya dia ditanyakan berapa total keuntungan yang diperoleh. Jika total keuntungan yang diperolehnya segitu, maka banyak berasnya yang dicampurkan adalah, nah, sekarang tugas kita berarti nyari N-nya ya. Nyari N-nya dulu. Pedagang tersebut mencampurkan 30% beras X. Nah, ini untuk total modal berarti ya. Total modal adalah 50 kali 12.000 ditambah N kali 10.000 ditambah 60 kali 9.000. Berarti ini 600.000 tambah 10 N ribu ditambah 9 kali 6 itu 54. 540.000. Tambahkan berarti ini jadi 1140K tambah 10 NK berarti totalnya adalah 10 N ditambah, nah ini ya, ada salah hitung nggak? Takut ada salah hitung. Ini total modal. Nah, total keuntungannya kan udah ada tuh 205.000. Bentar. Ini teh 205.000 teh per kilo gitu ya. 12.000 kali 50, 600. Oh, ini mah per kilo ya keuntungannya. Jika diperoleh total keuntungan yang diperoleh adalah 205 maka banyak beras. Oh, itu keuntungannya. Ya, betul. Itu total modalnya, ada keuntungannya, maka banyak berasnya yang dicampur. Oke, sekarang kalian kita pakai total total penjualan dari campuran ini berarti ya menjualnya tuh kiloannya itu berarti tinggal ini tambah ini gitu kan ya. Nah, berarti bentar. Oke, 30 per 100 ya, 30% dari 30 per 30, 5% beras jet. Berarti dari total keseluruhan dulu ini mah ya, 30% dari 50 kilo ditambah setengahnya berarti ya. Berarti 1/2 ya atau 50% dari N ditambah lagi 75% dari 60 kilo dari keseluruhan bukannya ini tuh. Kemudian hasil campuran dulu. Bentar, saya masih ragu dari keseluruhannya. Campurkan 30% X. Atau, bentar-bentar. Soalnya ini mah gede.
Kalian ada punya ide lain nggak? Sambil dibantu ya, sambil kalian nyobain juga kata-katanya nih. Agak per apa gitu persenannya tuh. Untungnya 30% beras X, separuh beras Y, 75% beras Z. Apa dari total gitu ya. Coba ya, dari 60 kilo. Atau ini mah pakai coba-coba aja ya kayaknya tuh. Lebih kepada nembak dari PG yang bunganya setara mungkin ya. Harga jual. Aduh, saya ngeblank nih yang ini. Agak ambigu kata-katanya. Kalian ada yang dapat nggak? Kalau ada yang dapat boleh ya ambil tulis. Jadi kita sama-sama memecahkan soal nomor 13. Atau biasanya ada clue di soal berikutnya. Kita lihat dulu ya. Oke, gini. Berarti ini tuh kan harga jual kalau dengan harga 12.000 ya. Kita udah peroleh harga jual untuk campuran yang 12.000. Nah, berarti yang jadi PR kita tuh adalah di sini kita udah, oh di sini jangan keseluruhan berarti. Total modalnya jangan main total modal keseluruhan. Kita perbaiki yang di sini nih. Nah, total modalnya kita main total modal yang akan dijual juga. Jadi supaya setara. Yaitu yang tadi, yang 50, yang 30% dari 50 berarti. Jadi yang pakainya yang ini. Tapi harganya beda-beda gitu. Bentar, saya kopas dulu ya. Jadi yang tadi kita jadi bingung karena si total modalnya kita pakai total modal keseluruhan. Harusnya total modalnya pakai total modal yang ini juga. Yang 30% dari ini gitu. Nah, saya geserin dulu. Bentar. Nah, kan yang akan dijualnya yang ini. Yang campuran. Total modal campuran juga. Jangan total modal keseluruhan berarti. Total modal campuran. Nah, bedanya kalau tadi itu kan 30% dari 50 tak kali harganya masing-masing. Berarti harganya 12.000 gitu kan. Nah, yang ini setengah N harganya berapa? 10.000. Nah, yang satu lagi berarti 9.000. Nah, berarti ini tuh tadi tuh dapat 60 ya. Kali 12.000 tambah ini setengah N kali 10.000 jadi 5N ribu. Tambah ini 3/4, 60 bagi 4, 15. 15 kali 3, 45 kali 9.000. Kita totalkan berarti yang ini 66.720.000 tambah 5NK tambah 45 kali 9. 90. 9 kali 4, 36. 360. 405 ya. Nah, 720 tambah 405 berapa ya? 1.720. Saya tuh salah ngitung nggak itu teh? Ada kesalahan ngitung nggak? Bantu dicek ya.
50 bagi 2. Oh, ini teh kenapa 60? 50 ya. 50 ini bagi 2. Oh, salah ngitung nih. Ini kan 2. Ini 15 harusnya. Ini 15. 15 kali 12. 180. Ini benar ya? 45. 585. 585.000 plus 5N ribu gitu ya. Nah, sini dulu. Sampai sini paham nggak? Total modal campuran itu, jadi ini modal dulu ya, sebelum total modal sebelum dicampur gitulah kata-katanya tuh. Tapi dengan jumlah yang sama, total modal sebelum dicampur. Tapi dengan jumlah beras yang mau dipakainya sama dengan yang mau dicampur. Makanya udah pakai persenan, 30% dari 50 kilo kali harga harga beras modalnya. Setengah N dari kali 10.000. 75% dari 60 kilo kali 9.000. Ini M kilo. Nah, dapat segini 585.000 sebenarnya, mah cuman ribunya kan diganti K ya. Sama 5NK. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita mencari yang ini tuh setelah dicampur. Jadi, biaya setelah dicampur. Nah, cuman di kali 12-nya terakhir gitu. Kan kita nyari kiloannya yang sama kayak tadi tuh, sama kayak di atas ya. Yang ini tuh sama kayak di atas. Dapat 60 tambah setengah N kiloannya. Kali harga harga karena ini tidak dikaliin harga satu-satu tuh karena udah ini kan, udah nyatu gitu. Kalau mau dari sini juga boleh langsung gini. Ini kali 12.000 gitu kan. Ini kali 12.000 kan sama aja ya. Berarti ini kali 12.000 gitu kalau mau kita hapus yang ini. Tapi ini dikasih judul harga jual gitu. Nah, berarti dapat yang barusan, yaitu 720 ya, tambah 6N ribu. Nah, di akhir aja berarti yang ditanyakan adalah N-nya. Nah, kan untungnya itu adalah harga jual kurangi modal ya. Berarti untungnya teh berapa? 205.000 sama dengan harga jualnya 720 plus 6N dikurangi 585 plus 5N. Nah, kayaknya misah lah ribu di sini. Kita batasi dulu. Nah, tinggal kita kurangi dulu nih. 205K sama dengan 720 dikurangi 585. Berarti dapat berapa tuh? 130, 135 ya. H, 6N dikurangi 5N, 1N. Nah, kayaknya udah bisa dicoret ya, sama-sama punya K kan semua. Berarti N-nya adalah 205 dikurangi 135. Berarti 70 N-nya. Nah, udah dapet yang B ya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Silahkan dilihat dulu tahapan untuk mencari nilai M-nya. Jadi nyari dulu modal, tapi dengan kiloan yang sudah dipersenkan. Harganya dikali masing-masing harga beras. Kalau ini mah yang harga jual mah bedanya sama dikalikan udah dibikin persenan penyumbangnya, tapi kaliinnya diratakan kali 12.000 semua gitu. Nah, silahkan yang mau bertanya dulu boleh. Nah, kalau nggak ada kita coba di soal satunya lagi. Soal nomor 14. Nah, pedagang tersebut ingin mencoba campuran beras X, Y, dan Z-nya itu dengan perbandingan 1:4:5.
Jika ia membutuhkan beras campuran sebanyak 100 kg, maka total modal yang dibutuhkan untuk membuat campuran tersebut adalah, nah, berarti kan eh, tinggal kamu cari aja beras itu kan satu dari berapa tuh? Kan perbandingan 1:4:5 ya. Total 10. Nah, ini mah enak angkanya. Berarti beras nya adalah modal beras ini. Modal dari beras itu adalah 1/10-nya dari berapa kilo? Dari 100 kilo yang dibutuhkan kan? Nah, harga dari 1 kilonya kan udah ada. Dikali 12.000 gitu. Berapa dapatnya gitu kan ya? Nah, berasnya juga dicari. Kalau berasnya berarti 4/10-nya ya. Kali harga berasnya. Terus yang jet juga sama. Tinggal kamu totalkan dapat harga modal, total modal beras campurannya. Ya enggak? Coba, dicoba dulu dicari ya. Nomor 13, kenapa jawabannya bukan B? Oh, iya betul. Kita baru nyampe N ya. Oke, ya. Ini maaf nih. Tadi kita belum sampai ke akhir. Yang nomor 13, pertanyaannya itu kita baru sampai dapat N. N itu jumlah jumlah berasnya, sedangkan yang ditanya maka banyaknya berasnya yang dicampurkan. Berarti kan setengahnya ya. Oke, sip. Saya belum ngitung ke setengahnya nih, baru dapat N-nya. Setengah N kan yang dicampurkan tuh setengah dari 70, jadi 35. Jadi yang B. Sip, makasih. Yang berikutnya, ini kita lanjutkan beras X-nya kan 12.000, beras Y-nya 10.000 ya. Yang satu lagi 9.000. Berarti beras Y 4/10 dari 10.000 ya. Dari N kilo, dari 100 kilo kali harganya 10.000. Ini kilonya nggak usah ditulis ya, takut ketukar sama ribu. Jadi saya langsung aja nulis gini. Nah, ini 10 berarti 120.000 ya. Berarti yang ini 10, 40, 400.000. Beras jetnya 5/10 dari 100 kilo dikali harganya itu yang terakhir 9.000. Nah, ini coret berarti dapat 50. 9 kali 5, 450.000. Totalnya berarti jadi 800.970.000. Yang D. Nah, sebuah kolam ikan memiliki alas lingkaran dengan luas 36 pi desimeter persegi dan kedalaman H desimeter. Kolam tersebut diisi air menggunakan selang yang terhubung dengan keran air dengan debit 24 liter per menit. Ke dalam kolam tersebut akan diisi ikan. Bentar, ini ada yang nanya dulu atau apa? Oh. Ke dalam kolam tersebut akan diisi ikan dengan kapasitas maksimal adalah 12 ekor ikan. Berapa nilai H? Putuskan apakah pernyataan 1 dan pernyataan 2 benar. Oke. Nah, sekarang 1 ekor ikan membutuhkan 2 liter air. Kan ini kapasitas maksimalnya tuh 12 ekor ikan ya. Dianggap 1 ekor ikan tuh 2 liter. Jadi nggak boleh rebutan ini mah dengan literan yang lain. Berarti cukup tidak kalau pernyataan 1 saja dikasihnya. Coba. Pernyataan 1 itu menghasilkan volume ya. Nah, kan 2 liter air per ekor ikan. Berarti volumenya itu adalah 2 liter dikali jumlah ikan. 12 ikan dikali 2 liter. Jadi 24 liter. Itu volumenya. Nah, kemudian bisa gak sih nyari tinggi air? Kalau dikasih tahu volumenya, cukup tidak? Coba ketik di kolom chat.
Itu volumenya sudah ada. Luas alasnya 36 pi. Cuman beda satuan, kalau satuannya bisa dirubah kan. Liter itu 1 liter kan bisa dirubah ke desiliter kubik gitu ya. Ke desiliter kubik. Jadi bisa sama-sama desiliter. Nah, yang ditanyakan nggak usah dihitung ini mah. H-nya cukup nggak? Ini cuma dikasih ini doang. Nah, kata Moses cukup. Nah, kenapa cukup? Karena kan volume ini sebuah kolam ikan memiliki alas lingkaran. Nah, kolam itu kan berarti dia berbentuk apa namanya tabung. Berarti volume itu kan luas alas kali tinggi, ya kan? Luas alasnya kan udah ada. Kalau volumenya 24 liter berubah ke desimeter kan bisa ya. Luas alasnya kan udah ada yang 36 pi. Tinggal tingginya H. Berarti ini kan bisa dicari ya. Berarti satu saja cukup. Yang kedua, kolam tersebut akan berisi penuh air setelah 1/4 jam. Nah, kan eh, kalau kita dua saja berarti kan kita belum tahu tingginya. Tinggi itu bisa didapat kalau kita ada info yang pertama kan, info nomor satu, ya Kak. Nah, sekarang si H tuh nggak ada lagi, belum diketahui lagi. Jadi jangan dicampur. Oh ini hanya udah bisa dicari kan, berarti hanya ada nggak gitu. Sekarang terpisah karena dua saja yang kita bicarakan. Berarti H belum ada, luas alasnya ada, terus debit 24 liter per menitnya ada. Nah, yang ditanyakan kolam tersebut akan berisi penuh air setelah 1/4 jam. Betul atau tidak pernyataan tersebut? Ada pernyataan bahwa bakal terisi seperempat jam. Cukup atau tidak? Maksudnya bukan betul atau tidak. Cukup atau tidak informasi nomor 2. Nah, ini cukup atau tidak? Nah, lihat. Ini kan kalau kalian misalkan kolam tersebut akan berisi penuh air setelah 1/4 jam bisa dinyatakan, artinya kan kalian tahu bahwa cukup berapa liter gitu si kolam tersebut. Artinya kalau kalian tahu berapa liter, untuk tahu berapa liter daya tampungnya, berarti harus tahu apa? Harus tahu volumenya, ya kan? Nah, di satu sisi, kalau volume itu butuh apa? Butuh tinggi. Sedangkan tingginya, oh, nah butuh tinggi. Nah, berarti ada hubungannya untuk mencari H dengan kolam tersebut, dengan pernyataan kolam tersebut akan terisi penuh air setelah 1/4 jam. Nah, 1/4 jam itu berapa? 1/4 jam itu adalah 15 menit ya. Berarti volume airnya itu adalah 15 menit dikali berapa nih? Berapa liter? Dikali 24 liter. Nah, ini pernyataannya. Nah, dikali 24 liter. Berarti ada nggak? Ada ya. Yang penting mah ada pernyataan bahwa volumenya jadi ada. Kalau volumenya ada, tadi apa? Maka tingginya ada. Karena apa? Karena tingginya ada. Karena balik lagi ke pertama. Bahwa rumus volume itu adalah luas alas kali tinggi. Luas alasnya udah ada di soal. Volumenya ketemu dari pernyataan ini. Ya tingginya bisa dicari. Kan yang ditanya berapa kan nilai H ya ada gitu. Bisa dicari gitu. Berarti pernyataan satu saja cukup. Pernyataan dua juga cukup. Nah, D berarti. Itu ya. Nah, sambil betul jawaban dari Moses. Saya kirim dulu filenya di kolom chat box.